Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, baik daya tahan tubuhnya, juga dompetnya. Kalau kita bicara soal DPR, hampir semua orang pasti punya pendapat. Ada yang bilang DPR penting untuk demokrasi. Ada juga yang bilang DPR justru jadi beban untuk negara ini. Nah, sebaiknya DPR dibubarkan. Atau justru diperkuat. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita pahami dulu. Apa sebenarnya DPR itu, kenapa dibentuk, dan apa fungsi dasarnya? Karena banyak yang marah ke DPR, tapi tidak semua paham perannya dalam sistem negara kita. DPR RI berdiri sejak awal kemerdekaan, dan sekarang anggota DPR dipilih setiap 5 tahun melalui pemilu legislatif. Per 2024 sampai 2029, KPU menetapkan jumlah anggota DPR RI adalah 580 orang yang merupakan caleg terpilih dari 8 partai yang melampaui ambang batas. Mereka punya 3 fungsi utama, membuat undang-undang, menyusun dan mengawasi anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Itu konsep idealnya. Tapi di balik itu, kita sering dengar kabar lain, rapat paripurna yang kosong, legislasi yang macet, sampai kasus korupsi yang menyeret wakil rakyat. Tidak heran kalau kepercayaan publik kian turun terhadap DPR. Jadi pertanyaannya wajar. Kalau kinerjanya banyak dipertanyakan, apakah DPR masih perlu kita pertahankan? Atau kalau memang lembaga ini penting, bagaimana caranya agar benar-benar bekerja untuk rakyat? Apakah itu mungkin secara hukum? Jawabannya sangat sulit. Konstitusi Indonesia, tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7C, secara eksplisit menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Artinya, jika ada keinginan untuk menghapus DPR, jalan satu-satunya adalah melalui amandemen UUD. Amandemen sendiri bukan perkara mudah. Minimal sepertiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mengusulkan. Sidang amandemen harus dihadiri oleh sedikitnya 2/3 anggota. Dan keputusan hanya sah jika disetujui oleh setengah lebih satu dari seluruh anggota MPR. Dan jangan lupa, MPR terdiri dari DPR dan DPD. Itu berarti DPR harus ikut memutuskan pembubarannya sendiri. Secara politik, hampir mustahil. Pakar hukum tata negara Mahfud MD pun tidak setuju jika DPR RI dibubarkan. Mahfud mengatakan, usulan pembubaran DPR terlalu mengada-ada dan berisiko. Dengan begitu, kata dia, lebih baik Indonesia memiliki DPR yang buruk dan partai yang jelek ketimbang tidak memiliki DPR. Hal tersebut Mahfud sampaikan saat menjawab pertanyaan dalam siniar terus terang pada kanal YouTube Mahfud MD Official. Tapi, mari kita ikuti logikanya. Jika DPR benar-benar dibubarkan, maka fungsi legislatif harus digantikan oleh lembaga lain. Kemungkinan besar, DPD harus diperkuat atau MPR dijadikan lembaga tunggal yang permanen. Konsekuensinya sangat besar. Seluruh aturan turunan seperti Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemilu, hingga mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara harus dirombak total. Sisi positif yang bisa dibayangkan, anggaran DPR yang pada tahun 2024 mencapai sekitar 7,2 triliun rupiah bisa dialihkan untuk sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, atau pembangunan daerah. Mungkin pembubaran DPR juga bisa menjadi momentum untuk membangun sistem politik yang lebih sederhana dan lebih bersih. Tetapi risikonya tidak kalah besar. Tanpa DPR, fungsi kontrol terhadap presiden akan melemah. Check and balance yang menjadi roh demokrasi bisa hilang. Stabilitas politik berpotensi terguncang. Investor bisa kehilangan kepercayaan, dan masyarakat bisa terjebak dalam ketidakpastian hukum. Membubarkan DPR bukan sekadar menutup gedung megah di Senayan. Itu berarti membongkar fondasi negara atau konstitusi. Sebuah langkah radikal, dramatis, dan penuh risiko. Sekarang, mari kita masuk ke skenario paling realistis, yaitu membenahi DPR. Memang tidak mudah. Tidak seperti hanya omongan atau kata-kata membenahi saja. Ini perlu waktu, serta tekad dari anggota DPR-nya itu sendiri. Karena bagaimanapun,
DPR adalah bagian dari sistem demokrasi yang kita pilih sejak awal. Kalau lembaga ini lemah, maka demokrasi kita pun ikut rapuh. Mari kita lihat data kinerjanya. Dalam periode 2019 sampai 2024, DPR mengesahkan sekitar 225 undang-undang. Namun hanya 48 diantaranya yang benar-benar berasal dari program legislasi nasional prioritas. Sisanya, 177, muncul dari jalur kumulatif terbuka. Artinya, DPR lebih sering bersikap reaktif terhadap situasi daripada proaktif membangun agenda legislasi jangka panjang. Belum lagi soal integritas. Sejak 2004, ratus legislator baik di DPR pusat maupun DPRD tersangkut kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa persoalan etik dan moral masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kalau kita ingin membenahi DPR, ada beberapa langkah reformasi yang bisa dilakukan. Pertama, perbaiki legislasi. Batasi jalur kumulatif terbuka. Pastikan setiap rancangan undang-undang memiliki naskah akademik yang transparan dan bisa diakses publik. Memperkuat fungsi pengawasan. Setiap hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan harus ditindaklanjuti secara nyata. Rapat-rapat DPR harus lebih terbuka untuk masyarakat. Dan kinerja setiap komisi sebaiknya diukur dengan indikator yang jelas. Membangun integritas. Setiap anggota DPR wajib melaporkan harta kekayaan secara terbuka dan real time. Aturan konflik kepentingan harus ditegakkan. Dan Mahkamah Kehormatan Dewan harus benar-benar berani menjatuhkan sanksi tegas kepada anggota yang melanggar. Dan transparansi anggaran, dengan anggaran sebesar 7 triliun rupiah per tahun, DPR wajib menunjukkan bahwa uang rakyat benar-benar menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. Membenahi DPR memang bukan pilihan yang dramatis, tidak semengguncang ide pembubaran, tapi inilah pilihan yang realistis, pilihan yang sesuai konstitusi, dan yang bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu revolusi politik besar-besaran. Jadi, inilah dua jalan yang bisa kita bayangkan. Pertama, membubarkan DPR, langkah radikal, penuh risiko, dan nyaris mustahil secara politik. Kedua, membenahi DPR, langkah reformasi, realistis, dan masih dalam koridor konstitusi. Akhirnya, pilihan ada pada kita sebagai warga negara. Apakah kita ingin menghancurkan atau memperbaiki? Karena pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia akan sangat ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini. Menurutmu, langkah apa yang paling tepat untuk membenahi DPR? Atau kamu menginginkan membubarkan saja? Tulis pendapatmu di komentar ya.